Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan dua sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Amin. Ayat 6, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu, penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai ter- tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Amin. Saya ya. 11. Iya Bu Yulian, Bu Marina dulu. Silakan Bu Marina. Ayat 11. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga. Lalu berkatalah kepada para pegawainya, baiklah kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang. Sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota itu ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh halayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Amin. 16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat
tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati, sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Ayat 8-nya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah. Mary. 2 Raja-Raja 8, raja menolong perempuan Sunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di sana saja, di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat 7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dan dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang semua perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anak yang dihidupkan Elisa. Amin. Ayat 6. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Elisa di Damsyik. Ayat 7. Elisa masuk ke Damsyik dan pada waktu itu Ben-Hadad, Raja Aram, sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, sudah datang abdi Allah kemari. 8. Berkatalah ia kepada Hazael, ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya. Sembuhkah aku dari penyakit ini? Ayat 9. Lalu pergilah Hazael menyongsong dia. Diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, anakmu Ben-Hadad Raja Aram menjawab aku, menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Ayat 10. Jawab Elisa kepadanya, pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Amin. Bu Harmoni di unmute ayat 11 sampai 15. Oke. Ya. 11, 2 Raja-Raja 8 ayat 11. Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. 12. Hazael berkata, mengapa tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api. Turunannya akan kau bunuh dengan pedang. Bayinya akan kau remukkan dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. 13.
Sesudah itu berkatalah Hazael, tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. 14. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, apakah dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, ia berkata bahwa pastilah engkau sembuh. 15. Tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja, dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Amin. Yoram Raja Yehuda. Ayat 16. Dalam tahun kelima zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda. Yoram, anak Yosafat Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 18, ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 19, namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud, hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Ayat 20, pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Amin. Ayat 21, maka majulah Yoram ke Zair bersama-sama dengan seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia. Lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke kemahnya. Demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak pada masa itu juga. Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda. Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram anak Ahab raja Israel, Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Amin. Ayat 26, ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri, Raja Israel. 27, ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab. Sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. 28, ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael, Raja Aram, di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. 29, kemudian pulanglah Raja Yoram ke Yizreel supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Ramah pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Dan Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yizreel karena dia sakit. 2 Raja-Raja 9, Yehu menjadi Raja Israel. Ayat 1, kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot Gilead. Amin. Ayat 2, apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi, masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya, dan bawalah dia ke ruang dalam.
Ayat 3, kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu, bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat. Ayat 4, lalu nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Ayat 5, setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, ada pesan ke bawah untukmu ya panglima. Yehu bertanya, untuk siapa dari kami sekalian? Jawabnya, untukmu ya panglima. Ayat 6. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Ayat 7, maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian akan kepada Izabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. 8, dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. 9, dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. 10, Izabel akan dimakan anjing di kebun di luar Yezreel dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian Nabi itu membuka pintu lalu lari. 11, apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Jawabnya kepada mereka, kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya. Amin. Ayat 12, tetapi mereka berkata, dusta, cobalah beritahukan kepada kami. Lalu katanya, beginilah dikatakannya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. 13, segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya, begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu Raja. 14, demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram. Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot Gilead bersama-sama dengan segenap orang Israel menghadapi Hazael Raja Aram. 15, tetapi Raja Yoram sendiri telah pulang ke Yizreel supaya luka-lukanya diobati yang ditimbulkan orang Aram pada waktu ia berperang melawan Hazael Raja Aram. Yehu berkata, jika engkau sudah setuju, janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu kepada Yizreel. Yoram dan Ahazia dibunuh. Ayat 16, kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yizreel sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia, Raja Yehuda, datang menjenguk Yoram. Amin. Amin. Anggi Silalahi mau ikut baca di 2 Raja-Raja 9 ayat 17 sampai 21. Bisa di-unmute? Halo, Anggi mau ikut baca? Atau Ibu Ceti mau ikutan? Anggi, ya silakan. Di 2 Raja-Raja 9 ayat 17 sampai 21 ya. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Yizreel melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia, ada kulihat suatu pasukan. Berkatalah Yoram, ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan, apakah ini kabar damai? Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, damai, bukan urusanmu. Baliklah, ikutlah aku. Dan penjaga itu memberitahukan suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua, dan setelah sampai kepada mereka berkatalah ia,
Beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, damai bukan urusanmu. Baiklah, ikutlah aku. Dan penjaga itu memberitahukan, sudah sampai ia kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu, cucu Nimsi, memacu. Sebab ia memacu seperti orang gila. Sesudah itu Amin. berkatalah Yoram. Oh ya. Oke, terus 21. Sesudah itu berkatalah Yoram, pasanglah kereta. Lalu orang memasang keretanya, maka keluarlah Yoram, raja Israel, dan Ahazia, raja Yehuda. Masing-masing naik keretanya, mereka keluar menemui Yehu. Lalu menjumpai dia di kebun Nabot, orang Yizreel itu. Amin. Bu Ceti 22 sampai 26. Ayat yang kedua-dua, tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai, hai Yehu? Jawabnya, bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak? Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia. Itu tipu Ahazia, tetapi Yehu menarik busurnya dengan 10 kekuatannya, lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya, maka rebahlah ia di dalam keretanya. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar, perwiranya, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot, orang Israel itu, sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab, ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sampai 26 ya? Iya, Bu, sampai 26. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan, maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan, oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. 27. Ketika Ahazia Raja Yehuda melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Bet Hagan, tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, "Panahlah dia juga." Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Yiblean. Ia lari ke Megiddo dan mati di sana. 28. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem. Lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri, di samping nenek moyangnya di kota Daud. 29. Adapun Ahazia menjadi raja setelah Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Isabel dibunuh. 30. Sampailah Yehu ke Yizreel. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. 31. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, "Bagaimana? Selamatkah Zimri, pembunuh tuannya itu?" Amin. 32. Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, "Siapa di pihakku? Siapa?" Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, "Jatuhkanlah dia." Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, "Baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja." 35, mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. 36, mereka kembali memberitahukan kepada Yehu,
Lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia, orang Tisbe itu. Di kebun di luar Israel akan dimakan anjing daging Isabel. Amin. Ayat 37, maka mayat Isabel akan dihampar di kebun di luar Israel seperti bubuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata inilah Isabel. 2 Raja-Raja 10 ayat 1, Yehu memunahkan keluarga Ahab. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimkannya kepada Samaria, kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab, bunyinya. Sekarang segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu, lagi pula mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata yang paling cepat dari antara anak tuanmu, lalu dudukkanlah dia di atas takhta ayahnya, kemudian berperanglah membela keluargamu, tuanmu. Tetapi mereka sangat takut dan berkata, sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya, bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan? Amin. Ayat 4. Ayat 5, Bu. Ayat 5. Iya. Sebab itu kepala istana dan kepala kota, juga para tua-tua dan para pengasuh, mengirim pesan kepada Yehu, bunyinya, kami ini hamba-hambamu dan segala yang kau katakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak hendak mengangkat seseorang menjadi raja. Lakukanlah apa yang baik menurut pemandanganmu. Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka. Bunyinya, jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Israel. Adapun ke-70 anak raja itu tinggal bersama-sama orang-orang besar di kota itu yang mendidik mereka. Tatkala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke-70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang dan mengirimkan semuanya kepada Yehudi Israel. Ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya, telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu, berkatalah Yehu, susunlah semuanya menjadi 2 timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi. Pada paginya keluar dari Yehu, berdirilah ia, lalu berkata kepada segenap orang banyak, kamu ini tidak bersalah. Memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia. Tetapi semua orang ini, siapakah yang membunuh mereka? Amin. Bu Yulianti. Ya, Ya, Bu yes. Yulianti, ya. 10 ya? Ayat 10 ya? Iya, 10 sampai 14. Ayat 10, ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia. 11. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Israel. Juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu itu. 12. Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria. Di jalan dekat Bereket, perkampungan para gembala. 13. Bertemulah ia dengan sanak saudara Ahasia, Raja Yehuda. Lalu ia bertanya, siapakah kamu ini? Jawab mereka, kami adalah sanak saudara Ahasia, dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri. 14. Berkatalah Yehu, tangkaplah mereka hidup-hidup. Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bet-Eket. 42 orang, dan tidak ada seorang pun ditinggalkannya hidup daripada mereka.
15. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, "Apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau?" Jawab Yonab, "Ya, jika ya, berilah tanganmu." Maka diberilah tangannya, lalu Yehu mengajak dia naik ke samping ke dalam kereta. Berkatalah Yehu, "Marilah bersama-sama aku supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan." Demikianlah Yehu membawa dia ke dalam keretanya. Setelah Yehu sampai ke Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Yehu menghapus penyembahan Baal. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat lalu berkata kepada mereka, Adapun Ahab masih kurang beribadahnya kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadahnya kepadanya. Oleh sebab itu, panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya, dan semua imamnya. Seorang pun tidak boleh tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup. Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. Amin. Ayat 20. Selanjutnya Yehu berkata, "Tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal." Lalu mereka memaklumkannya. Yehu mengirim orang ke seluruh Israel. Maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal, tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung. Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, "Keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal." Maka dikeluarkannyalah pakaian bagi mereka. Ketiga, sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rekab ke dalam rumah Baal. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ, "Periksalah dan lihatlah supaya jangan ada di antara kamu di sini orang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal." 24. Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, "Siapa yang membiarkan lolos orang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanya lah ganti nyawa orang itu." Amin. Bu Harmoni 25 sampai 29 di unmute, Bu. 25 sampai 29 di unmute. Ya, silakan. Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira, "Masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos." Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang, lalu mayatnya dibuang, kemudian masuklah bentara-bentara dan perwira-perwira itu ke gedung rumah Baal. 26. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu lalu dibakar. 27. Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal, dan membuatnya menjadi jamban. Begitulah sampai hari ini. 28. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. 29. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. 30. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, "Oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat." Amin. Ayat 31. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan, Allah Israel, dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 32. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel.
sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. 33. Di sebelah timur sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben, dan orang Manasye, mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, baik Gilead maupun Basan. 34. Selebihnya dari riwayat Yehu dan segala yang dilakukannya dan segala kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? 35. Kemudian Yehu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoahas anaknya menjadi raja menggantikan dia. 36. Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah 28 tahun. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita sudah selesai membaca. Kita akan bersaat teduh dan kita minta Roh Kudus untuk memberikan rema yang siap kita bagikan satu sama lain agar dapat menjadi berkat kita bersama.
Baik, Ibu-ibu, ada yang mau sharingkan Rema dari pembacaan kita dua Raja-Raja 7 sampai 10. Silahkan yang sudah dapat. Ya, saya dulu ya membuka. Jadi saya eh, Rema saya di dua Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 2 dan sebenarnya sama dua Raja-Raja 7 sampai 19. Bunyinya hampir sama, jadi saya bacakan. Eh, Lalu beginilah, berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan dua sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira menjawab, yang menjadi ajudan raja, menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, ini sama dengan 17 ya. Adapun raja telah menempatkan 19, sorry. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Jadi bunyinya sama ya. Ini mengenai apa? Ketidakpercayaan ya. Jadi saya hanya mau melihat, mau berefleksi bahwa begini. Kemarin kita itu sudah mendengar kesaksian Erna ya, bagaimana Ibu Erna itu dia menderita kanker dan dia sudah dalam tahap pasrah dan di dalam kesakitannya dia sudah bilang, Tuhan kalau memang sudah waktunya kau jemput, aku sudah siap karena dia tidak tahan dengan sakit yang dia rasakan atas penyakit kankernya itu. Tetapi itu dia ya, yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi ketika kita hanya melihat Tuhan, ya kita hanya melihat Tuhan, tetapi kita kita melihat Tuhan tidak tidak meratapi tidak meratapi apa namanya kita tidak meratapi sakit atau situasi atau masalah yang kita hadapi. Disitulah sesungguhnya Tuhan bekerja ya. Jadi di dalam kepasrahannya Ibu Erna itu saya melihat di dalam kepasrahannya, di dalam apa namanya keyakinannya, di dalam keimanannya, disitulah Tuhan bekerja ya dan dia sembuh seperti itu. Itu mukjizat banget ya karena saya kenal Ibu Erna itu sudah lama dan saya nggak menyangka bahwa dia pernah mengalami menderita kanker bahkan pernah mengalami di ujung kematian gitu ya. Saya baru dengar kemarin sebenarnya dia bersaksi. Saya nggak tahu ada beberapa ibu kemarin yang mendengar ya. Itu luar biasa. Di ujung kematiannya yang dia sudah udahlah gitu ternyata apa ternyata campur tangan Tuhan luar biasa dan dia sembuh itu ya itu menurut saya mukjizat yang tidak mungkin di dunia medis yang tidak mungkin untuk ukuran manusia yang tidak mungkin secara pikiran manusia tetapi ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan itu menjadi mungkin di mata Tuhan ya ini sama seperti kisah yang kita baca di sini Elisa sudah menubuatkan bahwa eh, mengenai tepung ya. Di sini saya baca semua. Jadi kan ada kelaparan kan, ada 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 apa bencana kelaparan di Samaria gitu. Nah, di sini sudah ada ketakutan ya raja, tetapi Elisa bernubuat, mana tadi saya catat, tetapi Elisa itu bernubuat bahwa akan ada kelimpahan dalam waktu 24 jam. Seperti itu. Tetapi si pegawai itu perwira perwira Israel itu tidak percaya, tidak mungkin gitu ya. Nah, kemujizatannya itu adalah harga tepung ya itu menjadi sedemikian murah dalam waktu singkat di luar pemikiran manusia. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Jadi ketidakpercayaan kita itu ternyata membuat kita kehilangan berkat akan janji Tuhan seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat situasi mungkin akan muncul yang namanya perasaan sedih, ketakutan, kekhawatiran yang akhirnya akan membuat kita depresi, stres ya. Saya juga
pernah cerita bersaksi juga ya bagaimana saya waktu perjalanan dari Kupang menuju ke Timor Leste itu apa ban mobil yang pecah di tengah-tengah perjalanan yang tidak ada manusia, terus saya bingung, tidak ada hotel. Tetapi itu tadi saya berusaha untuk tenang ya. Jadi tenang, ternyata Tuhan itu muncul di dalam ketenangan, bukan di dalam kepanikan dan ketakutan. Nah, ternyata di dalam ketenangan, akal jernih berjalan. Nah, disitulah memang ternyata Tuhan sediakan semua. Ya, walaupun saya mendapat tempat tinggal yang tidak seperti di kota-kota atau hotel, tetapi saya mendapatkan tempat yang apa? Yang bagi saya itu luar biasa ya, mukjizat di tengah-tengah hutan, ada tempat yang menampung saya. Kemudian esoknya saya tidak tahu harus bagaimana. Ternyata Tuhan sudah menyediakan semua dengan naik motor ya, rombongan anak-anak laki-laki. Tetapi bagi saya itu adalah mukjizat Tuhan. Karena di dalam ketakutan tidak akan ada jawaban, tetapi di dalam ketenangan disitulah Tuhan bekerja. Nah, jadi kita memang ya ibu-ibu ya kita harus percaya bahwa segala sesuatu itu akan Tuhan mampukan. Yang penting kita itu pasrah dan hanya melihat Dia. Jangan melihat masalah, tetapi cukup melihat kepada Tuhan dan menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Itu rema dari saya. Silakan ibu-ibu lain disambung. Silakan Bu Dede, Bu Mensi, Mary, Bu Harmoning, Dewi, Bu Yulianti, Sofi, Bu Ceti, Bu Ellen. Ibu Ning, Bu Rahayu, Lili, Bu Sandra, Bu Marina, Dorea, Bu Elizabeth, Ibu Lingling, Ibu Enggi, Silalahi, silakan. Saya sedikit mungkin Bu Juli. Saya Silakan tadi Bu Dede. ya, oke. Saya tadi nyatat beberapa poin sih waktu kita baca Alkitab. Di sini pertama Raja menolong perempuan Sunem. Kenapa ditolong? Karena ada kaitannya dengan Elisa. Itu ya. Terus Elisa pada saat di Damsyik itu dia melakukan apa yang pernah Tuhan perintahkan kepada Elia, yaitu dia harus mengurapi Hazael menjadi raja Aram. Karena pada waktu itu kan sebenarnya terjadi sesuatu kekacauan ya. Terus akhirnya eh, siapa di sini lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnya persembahan karena kan disuruh ditanya, ya sembuh, tapi nanti kamu akan mati dibunuh gitu kan. Lalu Hazael berkata, mengapa Tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api. Terunanya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukkan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Jadi Elisa dengan gamblang bisa melihat masa depan yang akan dilakukan oleh Hazael. Padahal sebenarnya Allah memerintahkan untuk Hazael menjadi raja atas Aram. Di sini kan terjadi peperangan antara Aram dan Israel. Jadi saya ngelihat begini, eh, Tuhan masih campur tangan, Tuhan masih berperkara, meskipun itu terhadap musuh sekalipun gitu ya. Saya jadi ingat satu kata-kata begini, di dalam firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, kalau kita ambil intisarinya itu kan hanya satu sebetulnya, kasih. Jadi saya tadi berpikir begini, kenapa Tuhan harus memperdulikan gitu. Tuhan harus mempedulikan orang-orang yang itu kan bukan orang Israel gitu kan. Itu kan mereka lagi perang sama orang Israel. Kenapa harus dipedulikan siapa rajanya? Bahkan di sini Elisa sampai nangis gitu. Elisa aja bisa sampai nangis gitu kan. Dia laki-laki, saya kebayang. Waktu dia melihat apa yang akan terjadi setelah dia mengurapi orang yang akan membunuh bangsanya sendiri. Terus dikatakan di sini sesudah itu berkatalah Hazael, tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja? Nah, kita juga harus hati-hati dengan ucapan. Karena kan ini pernah dikatakan oleh Goliat pada saat dia menghadapi Daud. Dia ngomong, anjingkah aku? Maka Tuhan memperlakukan dia sebagai anjing. Dan di sini dikatakan, tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja? Sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu. Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Jadi jadi raja,
Tapi akhirnya ketika dia jadi raja, dia melakukan hal yang jahat dan dia mengatakan, nah kita nanti akan lihat ya baca kelanjutannya nanti di mungkin di dua raja-raja berikutnya. Tapi yang saya highlight di sini adalah kepedulian Allah kepada bangsa-bangsa lain gitu, kepada bangsa-bangsa lain, bahkan kepedulian Allah itu dia sudah mencantumkan apa namanya menggambarkan apa yang akan terjadi bukan hanya tahun ini, tapi tahun yang akan datang. Saya sempat keingat ada satu pendeta yang menubuatkan sampai tahun 2035 ya. Saya hanya berpikir begini, memang itu katanya yang akan kena dampaknya itu Jakarta. Tapi saya berpikir begini, kalau memang itu terjadi, bagian kita adalah yang seperti tadi Bu Joli bilang, kita harus berjaga-jaga. Ya, kalau kita berjaga-jaga, maka kita tidak akan eh, masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh sistem dunia ini. Jadi hal yang luar biasa ini sempat menghentak saya gitu. Karena kan memang pada dasarnya kan Tuhan sendiri yang sudah membuat satu rancangan dan itu rancangan itu bukan sehari dua hari tapi rancangan jauh ke depan. Bahkan destiny kita di ujung sana pun Tuhan udah tentukan kita akan jadi seperti apa. Tinggal kitanya mau mengikuti langkahnya Tuhan, aturannya Tuhan, atau kita malah keluar dari jalurnya Tuhan gitu. Ketika di sini disebutin lagi di Ahazia Raja Yehuda terjadi lagi sesuatu yang luar biasa gitu kan. Sampai akhirnya Yehu yang ditemukan oleh oleh Elisa itu juga dia menjadi raja atas Israel. Padahal di situ ada dua raja. Dan dua raja ini juga akhirnya dipanah oleh Yehu. Bahkan dengan kata-kata yang keluar dari mulut Yehu, dia bisa membunuh Isabel bukan dengan tangannya sendiri, tapi dengan dua orang yang ada di belakang Isabel gitu ya, mendorong Isabel sampai jatuh. Dan dikatakan seperti yang dinubuatkan Elia terjadi juga atas Isabel. Jadi saya hanya berpikir begini, ya kita mungkin harus tetap berjaga-jaga, kita tetap harus waspada, karena ketika kita keluar dari tracknya Tuhan, maka Tuhan yang nggak akan istilahnya Tuhan memang panjang sabar, tapi Tuhan juga punya aturan gitu. Jadi ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, ketika itu kita benar jalannya di dalam Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita, menjaga kita. Tapi ketika kita keluar dari jalur Tuhan, disebutin juga karena Yehu tidak menaati Tuhan. Tapi istilahnya kerajaannya nggak akan kekal. Tapi anak-anaknya juga tetap di akhirnya ya kena hukumannya Tuhan gitu kan. Jadi istilahnya mari kita sama-sama ini khususnya untuk saya juga secara pribadi kita sama-sama hidup di dalam tracknya Tuhan, hidup di dalam jalannya Tuhan. Jangan keluar dari jalur yang telah Tuhan tetapkan. Apalagi kita setiap hari ini baca Alkitab gitu. Kalau kita setiap hari baca Alkitab, mau nggak mau kan kita terus-menerus diasah, dipertajam supaya kita bisa mengenal apa sih sebenarnya arahan Tuhan dalam hidup kita. Itu aja mungkin Bu Joli. Makasih. Baik, terima kasih Bu Dede. Ada yang mau sambung lain? Silakan. Bu Ceti. Oke, saya ya Oh, Bu. ya silakan Bu Rahayu. Maaf, masuk telat. Oke. Shalom Ibu semua. Ya, yang saya dapat di dua raja-raja pasal 10 ya tentang Yehu menghapuskan penyembahan berhala ya. Di ayat 26. Ini pasukan Yehu ya. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu lalu dibakar. Yehu terlalu berani ya mengeluarkan apa barang-barang yang berhala itu sendirian. Sampai Tuhan berkenan dengan Yehu. Sampai Tuhan berfirman kepada Yehu. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu. Oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk atas tata Israel sampai keturunan yang keempat. Yes. Jadi Yehu ini akan mendapat apa ya? Keturunan karena dia sangat berbuat baik kepada Tuhan. Tetapi di ayat 31 itu Yehu tidak dengan sungguh-sungguh melakukan itu kepada Tuhan. Jadi jangan sampai ya saat kita melakukan mengingatkan orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi hati kita juga ikut belok. Jangan sampai kita harus mempunyai iman yang kokoh ya. Kita harus dapatkan di ayat 30 itu. Kita berbuat baik sampai Tuhan. Ya, ini anakku berbuat baik. Jadi perkenanan Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Contohnya saya, di keluarga saya, ya Muslim ya, Kedar Nebaut, di mana dia 1 bulan sekali kan
tiap hari Lebaran selalu menyajikan ya. Nek orang Muslim memberikan sajen kepada orang yang meninggal. Dan suamiku kalau diajak ke kuburan orang tuaku, karena tiap tahun tuh keluarga besarku datang ke kuburan orang tuaku, suamiku nggak mau masuk karena kita sudah beda di alam roh. Sampai saya diginikan sama, jangan sok rohani, jangan kamu menganggap dirimu benar. Bukannya kayak gitu. Kita sudah berbeda. Kita sudah percaya orang tua kita sudah di surga. Ya kalau membersihkan silahkan. Aku ikut. Tetapi kalau mendoakan orang tua saya maaf tidak bisa. Karena kita sudah di alam yang berbeda. Jadi ada roh keberanian untuk menyatakan bahwa orang mati dengan kita itu sudah berbeda di alam roh. Ngapain kita mendoakan orang mati? Itu sudah di alam baka. Sekarang hubungan kita dengan Tuhan dan orang yang berhubungan dengan kita, yang kita injili itu tuh bukan orang mati ya. Kita bukan lagi mendoakan orang mati, tetapi yang kita doakan orang-orang jiwa-jiwa di sekitar kita yang belum bertobat. Ya saya masih pergumulan dengan keluarga saya tentang ini ya, tentang masih buat sesajen di saat Lebaran ya, harus walaupun konsekuensinya tidak dianggap dan tidak dihiraukan setiap omongan, tetapi setiap perkataan yang keluar dengan urapan, dengan perkenanan Tuhan itu akan menusuk hati mereka dan mereka berbalik dan bertobat. Contohnya kakakku nomor 3 itu tuh walaupun dia ke gereja tetapi hatinya belum sungguh-sungguh, dalam arti dalam pembicaraannya saja masih bicara kotor, sebuah binatang aja masih keluar. Di mana? Jadi kita di kekristenan kita tunjukkan seperti Yesus, kita tunjukkan jangan setengah-tengah, setengah hati kita tunjukkan ini loh kekristenan kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya di gereja saja. Sampai kakakku bilang, anakmu sekolah minggu? Enggak, aku gitu, karena aku tidak bisa memaksa anakku untuk sekolah minggu, karena dia mau yang dia mau. Karena saya berdoa untuk anak-anakku biar dia ketemu dengan destiny-nya walaupun saat balita, karena di gerejaku GTJ biar dia menemukan sendiri supaya biar dia mau. Yang penting aku mengajarkan saat pagi doa, baca Alkitab, jangan lupa perkatakan setiap firman Tuhan. Walaupun anakku jarang ke gereja, enggak pernah ke gereja, tetapi aku mengajarkan andalkan Tuhan. Saat nggak punya uang kita berdoa, minta supaya ada tuh uang. Adik sama kakak mau minta apa? Aku mengajari dari dini anakku untuk beriman, untuk mengandalkan benar-benar dari Tuhan. Walaupun karena ke gereja itu tidak jaminan kita keselamat ya. Tetapi jaminan kita Yesus Kristus, jaminan kita hidup kita lepas dari apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan, apa kita bisa menegur orang yang salah, atau kita minta sanjungan kepada orang, jangan sampai. Tetapi yang kita sanjung, kita minta sanjungan dari Tuhan, perkenanan Tuhan. Yang sanjungan Tuhan orang itu kita lewatkan, walaupun kita tidak dianggap, kita tidak diresponi orang, tetapi kami percaya kita dianggap Tuhan dan kita diresponi Tuhan. Itu yang saya dapat Ya, dari Yehu menghapuskan penyembahan Baal. luar Terima kasih, biasa ya Rahayu. Ya, kita berharga di mata Tuhan yuk. Semangat ya. Apa yang tidak mungkin gitu ya bagi kita mengenai keluarga kita ya, mereka Muslim gitu ya. Tetapi segala sesuatu itu akan mungkin di mata Tuhan ya. Kamu terus menjadi tiang doa untuk keluarga ya. Semangat yuk, thank you. Yang lain, ibu-ibu silahkan. Ada yang mau sharing lagi kah? Bu Ceti, Bu Ellen, Bu Sofi, Bu Mensi. Bu Mensi silakan. Mungkin, wah Bu Ceti silakan Bu Ceti. Oh, iya. Kalau saya sudah dibahas ya sama Mbak Rahayu ya. Tadi sampai saya udah nandain tuh tentang apa namanya raja-raja 2 Raja-Raja 10 ayat 30 ya. Itu apa namanya firman Tuhan yang luar biasa ya. Ketika Yehu itu dia memusnahkan apa namanya penyembah berhala itu, orang-orang yang menyembah Baal, di situ ada reward dari Tuhan yang Tuhan akan berikan sampai keturunan keempat gitu ya. Hadiah istimewa yang Tuhan berikan buat Yehu.
Tetapi di sini saya baca ke bawah lagi di ayat yang 31, ya sama dengan Mbak Rahayu sampaikan. Dia tuh apa namanya tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan, tetapi Yehud tidak hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Jadi dia kayak macam apa ya, ada apa namanya, dia berbuat sesuatu tuh seperti dia sudah mendapatkan hadiah, tetapi dia tidak menerima hadiah itu dengan tulus hatinya dia. Ya, seperti yang tadi dibilang apa namanya Mbak Rahayu tentang apa kekekalan itu yang mati nggak, kalau kita sudah kalau sudah meninggal baru orang tua sudah meninggal baru nanti doa, dia nggak mau. Nah itu saya dapat itu tadi sore itu saya baca di kitab pengkhotbah itu ya, tentang kematian apa namanya di dalam pengkhotbah 6 itu nggak ada faedah gitu lah. Jadi kita tuh harus berdiam diri sama Tuhan, ya menanti apa yang Tuhan sampaikan buat kita gitu loh. Nah, di akhir kata pengkhotbah itu juga saya kutip ya, di sini dibilangin ayatnya yang ke apa pengkhotbah 12 ayat yang ke-13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, di sini kita apa namanya Tuhan berbicara bagaimana kita harus fokus dan kita harus takut sama Tuhan, sehingga segala perbuatan yang kita lakukan itu kalau kita melakukan gitu, aduh ada Tuhan Yesus. Seperti gini loh, saya melihat ayat yang 30 ini, Tuhan memberikan suatu hadiah buat Yehu, tetapi Yehu di ayat selanjutnya, Yehu tidak menerima, kalau menurut saya Yehu tidak menerima dengan lapang dada ya hadiah pemberian Tuhan, karena dia melakukan hal yang buruk lagi ya, karena dia melakukan hal yang buruk lagi lah. Ayat yang ke-32, pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel. Menggunting di sini berarti memutuskan apa namanya, kalau kita punya kertas kita gunting berarti kita putuskan gitu ya, kita putuskan supaya itu tidak menyatu lagi. Jadi kata-kata yang di dalam tulisan yang kita tulis itu sudah tidak terbaca lagi seperti itu. Menggunting daerah Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Nah di situ bagaimana Tuhan memberikan kepada Yehu suatu tanda bahwa lu tuh nggak setia sama Tuhan gitu. Padahal Tuhan sudah memberikan reward sampai 4 keturunan, 4 generasi. Berarti Yehu, di bawahnya Yehu, kemudian cucunya Yehu, cicitnya Yehu, nah di bawahnya cicitnya lagi itu apa itu bahasanya. Nah itu 4 keturunan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Yehu. Tetapi di sini dia mengabaikan apa yang disampaikan Tuhan. Nah, saya klop dengan pembacaan kitab pengkhotbah tadi sore yang saya baca itu, Tuhan itu mau kita setia dengan Tuhan dulu, ya. Kita setia dengan Tuhan dulu, melakukan mendengarkan Tuhan, kita takut akan Tuhan, ya. Dan ketika itu kita juga akan masuk dalam masa penghakiman atau pengadilan akhir, yaitu kita mau baik dan atau mau buruknya, itu pengadilan akhir itu yang akan menentukan
di mana tempat kita yang akan kita ditempatkan. Jadi marilah kita belajar bersama-sama untuk kita tidak keluar dari koridornya Tuhan. Ya, takut akan Allah adalah permulaan hikmat. Kalau nggak salah ya, firman Tuhannya gitu. Jadi kita harus takut sama Tuhan Yesus supaya kita tidak mulut kita bisa direm, mata kita bisa direm, telinga kita bisa direm, pikiran dan hati kita harus sesuai dengan menurut kehendak Allah. Mungkin itu aja Bu Jo. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Ceti ya. Tetap setia pada Tuhan, mendengarkan Tuhan, tidak keluar dari koridor Tuhan ya. Baik ibu-ibu lain, ada yang mau sharing rema lagi? Tidak ada ya? Saya dapat Bu Jeli. Silakan Bu Sandra. Saya dapat di 2 Raja-Raja 7, pasal ayat 3 sampai ke 7 ya. Di dalam kehidupan kita ini, saya mah selalu mengaplikasikan ke kehidupan saya ya. Di ayat 3 tuh orang-orang kusta yang ada di pintu gerbang berkata, ngapain kita duduk di sini sampai mati. Terus di ayat keempatnya, kita mau masuk ya, kalau masuk ke kota mati, matilah. Kita duduk di sini aja mati, ya matilah. Jadi mereka sepakat yang orang-orang kusta itu masuk ke kota apapun terjadi. Jadi ternyata saat mereka melangkah di sana udah nggak ada orang. Jadi mereka pada saat dia melangkah, jadi kalau menurut saya sih, apapun masalah yang saya hadapi, ya tetap jalan terus bersama Tuhan. Kita percaya di depan Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Sekalipun awalnya kita ragu-ragu, kita diam aja, nanti begini. Kita maju, nanti begitu. Maju nggak maju ya tetap saja ada resikonya. Tapi di sini yang di ayat ini mengatakan mereka yang orang-orang kusta itu maju dan ternyata tidak ada terjadi apa-apa. Berarti Tuhan sudah membuka jalan bagi mereka untuk merebut kota itu ya. Tentara-tentara Aram itu udah nggak ada karena tentara-tentara Aram itu kayak masalah-masalah kita tuh sudah Tuhan singkirkan. Saya percaya dalam hidup saya banyak masalah gitu. Orang kusta itu kan satu penyakit dalam hidup kita itu apa sih? Penyakit kita masalah ekonomi, masalah anak, masalah keluarga, dan banyak hal lagi. Saya diem, saya tetap di sini nggak dapat apa-apa. Saya maju juga, saya percaya Tuhan di depan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan orang-orang ini yang kusta ini berani melangkah, dan ternyata melangkah di situ punya iman ya. Kita maju aja deh, mau mati mau hidup ya nanti Tuhan lah yang berperkara. Ternyata puji Tuhan, kalau kita punya iman dalam menghadapi masalah-masalah kita yang saat ini sedang melanda kita, majulah bersama Tuhan. Kita percaya, toh diam aja tidak menghasilkan apa-apa. Maju terus, jangan mundur, jangan diam aja, tapi tetap maju karena kita yakin dan percaya di depan kita ada sesuatu yang Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Sekalipun ada kekhawatiran, ketakutan itu terselip sedikit-sedikit di dalam hati orang-orang kusta ini, maju salah, mundur salah. Tapi ya dengan yakin mereka masuk, puji Tuhan. Nah, dengan saya pribadi, ya apapun yang terjadi, saya tetap berharap dan punya iman teguh sama Tuhan. Apapun yang saat ini saya alami, maju di dalam Tuhan, nggak mau mundur. Itu aja yang saya dapat, puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu Sandra ya. Terus berpikir positif ya, jangan sampai dalam situasi seperti apapun yang kita hadapi, kita jangan menghambat dengan pikiran negatif ya. Jadi tetap harus berpikir positif. Jadi iman itu tadi ya. Kadang-kadang pikiran negatif itu yang menghambat dan kemudian itu yang membuat jadi jatuh. Jadi tetap berpikir positif ya, kita punya iman dan percayakan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik ya. Segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Yang penting itu tadi ya sudah dibahas sama-sama. Kita setia pada Tuhan, melakukan atau mendengarkan Tuhan ya, dan kita tidak keluar dari koridornya Tuhan, memandang Tuhan ya, memunculkan kekuatan. Jadi di dalam
kekuatan kekuatan kita itu akan muncul ketika kita tenang menghadapi masalah ya. Jadi Tuhan itu tidak bermasalah pada masalah kita. Wah, ini udah bahasanya ya. Jadi kita harus tetap tenang di dalam, tenang di luar. Seperti itu. Kuat di dalam, kuat di luar. Baik, ada ibu-ibu lain lagi yang mau sharing? Kalau tidak ada bisa minta tolong Bu Mensito tutup ya. Tapi sebelumnya ada Bu Anggi Silalahi. Bu Anggi Silalahi mungkin bisa kenalan dulu. Nanti sekalian Ibu Mensi minta tolong doa juga Bu Lili ya. Bu Lili eh, sudah selesai operasinya belum? Operasi tulang ya. Bu Lili. Ya, jadi Bu Lili ini kemarin operasi tulang ya katanya ya. Nanti mungkin kita doakan, kita belum tahu bagaimana kondisinya terakhir. Kalau Bu Anggi Silalahi, mungkin bisa kenalan dulu Bu Anggi. Ya, Ya, kenalan. selamat malam. Iya, Selamat malam semuanya. Shalom untuk saudaraku semuanya. Perkenalkan, saya Anggi Selalahi, tinggal di Denpasar. Eh, Suami cukup satu, anak sudah tiga. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk eh, tahap ini. Terima iya, kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. iya. Bu Anggi nanti mau didoakan juga nggak? Boleh, boleh semuanya. Ya, mungkin Yang apa yang ini ya. Jadi nggak apa-apa kalau sharing di sini kita sama-sama ibu-ibu. Ini ada juga saudara kita, Ibu Lili ya. Jadi Ibu Lili ini kemarin mengalami kanker juga ya. Dan sekarang operasinya gimana Bu Lili? Sudahkah? Operasinya baru besok jam 1 siang. Oh, berarti hari Senin toh. Heeh. Oh, jam 1 siang. Operasi tulang kan sekarang? Iya, beda lagi. Kok Iya, beda-beda ini ya? Tapi yang apa terapi treatment apa namanya terapi untuk kankernya itu sudah selesai ya? iya sudah selesai. Dan itu bagaimana? Benar-benar sudah sembuh atau masih harus ada treatment lain yang diusulkan dokter? Masih harus kontrol sampai tahun depan. Kalau nggak ada masalah, baru bisa dinyatakan bebas. Ah, oke oke. Cuman memang saya berturut-turut dari kanker, saraf kejepit, sekarang infeksi tulang. Puji Tuhan. Ya. Terus berpikir positif ya Lili ya. Ya, Iya. jangan jangan jadi gini loh pikiran itu harus dilawan. Jadi jangan diikuti nanti kita drop. Jadi harus terus Iya. kita memandang Tuhan, kita percaya ya mukjizat Tuhan itu pasti terjadi. Kemarin nggak datang Bu Erna, kemarin kesaksian luar biasa dia, Hmm, ya. iya, Mm-mm. iya. Ya, jadi itu ya Bu Mensi ya. Jadi persiapan untuk operasi infeksi tulangnya Bu Lili. Bu Anggi silakan. Bu Anggi Silalahi. Hmm, Ah, bagaimana? saya mau sampaikan. Yang eh, maksudnya kan ibu-ibu saya kenal Bu Anggi ya. Jadi apa namanya saya ngajak memang Bu Anggi ke sini. Mungkin ada yang didoakan. Kan Ibu Sanggi ada kelemahan tubuh. Biar kita doakan sekalian di sini. Oh iya, Mm-mm. mungkin sedikit saya sampaikan di sini. Kemarin ya saya juga tervonis sama dokter kena cancer stadium awal. Nah, jadi dari dokter memang nyampaikan tidak ada gejala, tidak ada yang dirasakan. Ya pas waktu itu mungkin sedikit saya cerita kami ada kegiatan rutin. Saya kan istri tentara. Jadi kami ada kegiatan periksa rutin USG. Waktu itu saya nggak sempat ada kegiatan karena orang tua saya lagi sakit. Saya fokus ke orang tua. Kemudian saya dengar beberapa teman dekat saya tuh kena cancer. Kemudian selesai merawat orang tua, saya kembali ke Bali. Agak was-was pikiran karena teman baik kena cancer. Akhirnya mencoba memberanikan diri menghubungi dokter kepala rumah sakit kami menanyakan apakah masih ada itu program itu. Ternyata itu memang ada setiap saat di
di rumah sakit kami. Maksudnya bisa kapan saja. Hanya kemarin dibuat program itu untuk sebagai apa ya, program organisasi lah gitu, supaya ibu-ibu terpacu untuk memeriksakan kesehatannya. Kadang-kadang kan ibu-ibu tuh malu gitu. Nah, habis itu saya memberanikan diri untuk menghubungi dokter. Dokter bilang ada, itu layanan kita ya, bisa dibilang rutin ada. Kalau kalau mau ya bisa aja kapan. Kemudian saya memberanikan diri memegang. Ya mungkin itu Tuhan kasih apa ya? Kalau dibilang mungkin ya Tuhan mungkin menunjukkan ini waktunya, bahwa kau harus tahu dengan segera anakku, bahwa eh, tubuhmu nih saat ini eh, ada ada yang harus dibenarin. Ya puji Tuhan. Mungkin kalau bisa saya cerita, eh, saya ikhlas merawat ibu saya yang sudah tua umur 86. Jadi mungkin Tuhan tunjukkan itu, kalau saya mungkin boleh berbagi kesaksian, saat saya merawat ibu saya yang apa udah tua rentan. Jadi mama itu nggak boleh lagi, dari dokter nggak boleh diantisipasi, tidak boleh memegang yang berat karena tangannya sudah keropos karena usia. Kemudian kalau dia bangun tidur, jadi kita tidak izinkan lagi dia menopang badannya dengan tangannya. Jadi kita setengah menggendong gitu loh, setengah menggendong dia, memapah dia, mendudukkan dia di kursi roda. Jadi kami juga memberikan dia aktivitas itu semuanya di kursi roda. Dia masih bisa jalan, cuma mengeluh sakit. Ya mungkin karena sudah tua. Nah, singkat kata mungkin Tuhan tunjukkan itu buat saya. Satu sisi saya masih bersyukur, puji Tuhan lah. Semua saya bilang puji Tuhan. Dengan mungkin setengah menggendong ibu saya, mungkin itu si benjolan jadi naik gitu loh. Jadi pulang dari Bali, pulang dari Medan, kemudian saya memberanikan diri memegang, loh kok tiba-tiba ada benjolan itu. Tiba-tiba ada benjolan itu, terus saya hubungi dokter. Dokter menyampaikan, kapan saja bisa Bu. Ya sudah, akhirnya saya periksa USG. Dokter dari USG aja tidak menemukan sebenarnya, tidak menemukan. Saya yang arahkan terus di sini dok, kok nih ada gitu. Dia masih tidak menemukan. Di mana ya Bu? Di sini ada kista, tapi ini kista masih kecil sekali. Nah, kista itu tidak bermasalah. Memang sudah 8 tahun yang lalu juga ada kista kecil sekali. Nah, di sini dokter saya arahkan, terus saya arahkan ke dokter. Nah, mulai dari dokter tak tok tak tok tak tok tak tok, dia mulai tekan-tekan itu tools-nya, apanya siapa alatnya itu, kok saya lagi jadi jantungan. Aduh, deg 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 deg, udah gitu jantung. Aduh Tuhan, kok kok aduh kok udah mulai macam-macam pencet-pencet ini. Terus mulai ditekan-tekan lagi. Oh iya Bu, agak agak berubah di sini warnanya. Payudara yang bagus tuh seperti ini, yang sebelah kanan katanya. Ini bersih semua, ini agak gelap. Waduh, saya langsung eh, konsul ke onko. Waduh, lemas, mati nih, mati, udah gitu, matilah ini semua, udah mampus lah gitu. Udah pikiran kita udah enggak lah. Udah ke dokter onko kan bayangan kita sudah yang enggak gitu loh. Ya udah singkat kata, kemudian ketemu dokter onko, ya ya semuanya tetap puji Tuhan. Saya mengatakan tetap puji Tuhan bahwa waktu Tuhan tuh waktu yang terbaik memang. Bahwa dia sudah apa mungkin ini saatnya nak, kau kau harus tahu tubuhmu kurang sehat. Kau harus fokus dulu ke ke tubuhmu, bukan ke anakmu, bukan ke keluargamu, bukan ke apapun. Kau harus fokus ke tubuhmu. Mungkin itu waktu Tuhan ya. Kalau saya bisa sedikit berbagi, dari dokter langsung bilang, saya periksa hari Senin, dokter bilang, "Wah, mumpung masih kecil Bu," katanya gitu. Ini masih kecil, katanya 2 cm, saya berani ngangkat semua. Kita operasi hari Kamis. Wah, saya lemas aja. Sebegitu parahkah? Sebegitu parahkah penyakit saya pikir begitu. Apalagi dengan notabene dokter bilang ini masih kecil. Itu yang membuat saya sebenarnya agak 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 apa istilahnya, percaya diri karena kadang ini masih kecil Bu, mumpung masih kecil. Saya berani angkat. Tapi sebegitu parahkah penyakit saya sampai harus dioperasi dalam waktu yang begitu dekat. Kemudian saya nangis, saya bilang, dokter maaf, suami saya tidak di tempat. Karena suami saya seorang militer, kan suka kelilingnya ke NTT, ke NTB, karena kami daerah Kodam Kodam 9 Udayana itu membawahi NTB dan NTT juga selain Bali. Terus saya coba menegosiasi sama dokter, minta hari Senin, negosiasi lagi hari Selasa. Kemudian singkat kata semua di uh, dimengerti sama dokter karena suami tidak di tempat. Akhirnya proses operasi pun berjalan dengan lancar. Uh, Kemudian sekitar 10 hari sampai 2 minggu hasil patologis datang, keluar dari Prodia,
saya ketemu lagi sama dokter. Dokter, oh belum. Ketika saya masuk ruang perawatan, dokter, saya tanya setelah besoknya, dok maaf, dokter kan udah biasa nanganin begini. Dari tampak tampak si tumor gimana ya dok? Kira-kira ini ke arah mana menurut kasat matanya dokter? Dokter langsung bilang, saya sedikit curiga, Bu. Itu masih saya menenangkan saya. Saya ada sedikit curiga, Bu. Dia bilang begitu. Wah, sedikit curiga. Mudah-mudahan Tuhan apa namanya persepsinya salah, anggap apa kecurigaan itu tidak benar. Itu yang saya doakan gitu. Nah, habis itu ketemu 2 minggu sama hasil hasil patologis keluar dari Prodia, dokter bilang, Bu, Ibu kena kanker stadium awal. Oh, lemas, lemas, nangis, terpukul. Ya semualah yang bisa dibayangkan mungkin yang seperti ini dirasakan Bu Lili bagaimana hancurnya perasaan kita. Terus langsung dokter bilang angkat mumpung masih kecil katanya gitu, angkat mumpung masih kecil ya. Ketika saya mendengar itu dengan situasi suami tidak menemani saya karena suami waktu itu ada kegiatan apa ya, masih sibuk juga. Kemudian eh, apa namanya, saya kembali ke rumah, saya cuma kirim voice note ke anak saya yang paling besar. Saya cerita sambil saya nangis. Dia telepon saya beberapa kali saya tidak angkat karena saya pikir ya Tuhan, kok begini gitu loh ya. Sampai saya uh, ya bukan ini Tuhan ya, bukan bukan ya mungkin sedikit sedikit menjudgment bisa juga, tapi ya itulah mungkin karena saya rasa saya sudah benar-benar terpukul. Saya bilang Tuhan, kan aku udah bilang jangan jangan hukum aku dengan penyakit. Kalau memang Tuhan mau rubahkan aku, rubahkan. Aku siap untuk menjadi lebih baik, hidup baru, aku siap gitu. Mungkin dengan kesibukan yang terlalu menyita waktu, perhatian aku sampai mungkin ke Tuhan tidak terlalu kasih full waktu, aku siap untuk berubah gitu. Tapi kenapa Tuhan kok hasilnya yang begini? Kan aku udah ngomong ke Tuhan, jangan 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 hukum aku dengan penyakit. Nah, di situ ada kekecewaan, down pasti. Saya nangis-nangis, kemudian anak saya yang paling besar ya mungkin kita kita kan merasa lebih dekat ke anak perempuan ya tempat curhatnya kita. Anak saya langsung bilang ke papanya, Papa, hasil dari ini biopsinya Mama patologis, Mama kena kanker stadium awal gitu. Papa tolong kuatkan Mama gitu. Papa tolong kuatkan Mama. Maaf ya Pak, anak saya kan di Jakarta yang paling besar, kerja di Sinarmas, di bagian tambangnya, tapi di kantor pusatnya. Nah, kemudian eh, karena mungkin dia merasa anak yang paling besar, dia lebih bertanggung, ya merasa bertanggung jawab lah gitu. Nah, kemudian dia bilang, Papa, kalau ada apa-apa dengan Mama, yang paling merasakan kehilangan tuh kami anak-anaknya, terlebih Sarah adik kita. Nah, mungkin disitulah suami saya tuh apa terpukul, sedih, mungkin ya ya paham sebegitu sebegitu ya baru dia mungkin merasakan ya berarti sekali bahwa istriku tuh berarti sekali sama anak-anakku sampai ngomong begitu. Anak saya yang perempuan, tolong jaga kondisi Mama, stabilkan emosi Mama, jangan bikin Mama terpukul. Papa terus dampingi Mama gitu. Kemudian suami saya cari cari informasi ke anggotanya di Kodam, siapa yang pernah kena cancer. Nah, kemudian dia cari dapat, kemudian ya satu sisi mungkin dengan cobaan ini saya semakin apa namanya merasakan Tuhan ternyata aku betul-betul berarti buat suamiku, betul-betul berarti karena kan ya terkadang kita namanya istri tentara ya, aduh kok sibuk banget gitu loh ini apa terlalu yang gimana lah gitu kegiatan. Nah, kemudian suami saya nemuin ada satu istri majelis majelis kami ternyata namanya Mbak Erna, kemudian sama juga ya Mbak Erna tadi ya, kemudian dibilang Erna gitu, dia telepon-telepon, izin Bapak gitu, kami masih ada kegiatan. Nah, sore kita ketemu ya, kamu temuin saya gitu, penting-penting gitu. Siap Bapak, siap gitu. Kemudian ketemu uh, dari pengakuan Erna, saya juga tidak tahu apa itu benar apa tidak, tapi saya yakin itu nggak mungkin Erna bohong. Tadi juga saya telepon sama Erna, sharing juga. Erna bilang, Ibu gitu, Ibu, uh, Bapak sayang sekali sama Ibu, sayang sekali gitu. Bapak menangis gitu. Bapak menangis. Saya kalau mau cerita tuh jadi nangis sih gitu. Jadi mau nangis. Bapak sayang sekali sama ibu. Bapak bilang, Erna,
Aku sayang sekali sama istriku. Tolong kuatkan dia. Tolong, ini bukan akhir dari segala-galanya. Ini masih stadium awal. Yang penting apa? Ibumu mau segera berobat, mau segera diangkat. Saya udah bilang ke ibumu lewat anak-anak bahwa mama perempuan yang sempurna kok. Udah punya anak, udah nyusuin, udah. Aku nggak apa-apa diangkat. Nah, itulah yang semakin mungkin jadi sangat menguatkan saya untuk ya sudah gitu. Apa ya seperti kata ibu siapa tadi ya kita harus ya menerobos lah gitu dengan penyerahan diri ke Tuhan gitu. Karena kalau diam saja juga buat apa kan gitu ya, menerobos ya berpengharapan pada Tuhan, pasrah ke Tuhan. Nah, akhirnya saya sudah mantap untuk diangkat karena dari anak-anak juga, dari suami, dari keluarga juga angkat maupun stadium awal. Kemudian dari kesaksiannya Mbak Erna yang istri majelis saya bahwa dia diangkat tapi dia tidak ada kemo, tidak ada radiasi juga. Puji Tuhan sudah masuk 4 tahun dia sehat-sehat saja. Kemudian ada lagi Amin. yang saya kenal juga ada istri tentara juga senior saya, udah 6 tahun sehat-sehat saja diangkat. Jadi berdasarkan eh, orang-orang yang saya kenal itulah, ya semakin saya mantapkan dalam nama Yesus, Tuhan kasih saya kesembuhan dengan pengangkatan pengangkatan payudara saya. Jadi Amin. rencana Amin. Ya. rencana besok ketemu sama dokter, tinggal kita penentuan jadwal mau tanggal berapa kita nyamannya lah, pasnya kita waktunya. Mungkin Oke. demikian sedikit Iya. kesaksian saya. Mohon Terima dukungan doa dari saudara seimanku semuanya supaya proses pengobatan saya berjalan dengan lancar. Pengobatannya Bu Lili juga berjalan dengan lancar. Pengobatan Bu Erna juga yang tadi kemarin ada kesaksian tapi tidak saya dengar berjalan dengan lancar. Tuhan urapin proses medis. Kami boleh sembuh sukacita dalam pengharapan Tuhan. Amin. Amin, amin. Semangat ya, Anggi ya. Jadi itu tadi ya. Kadang-kadang itu tadi kita dikasih sesuatu langsung protes gitu ya. Nggak apa-apa. Itu adalah satu reaksi yang normal ya. Karena kita sedang panik. Tetapi setelah itu kita perlu tenang. Nah itu tadi di dalam ketenangan selalu ada Tuhan yang bekerja ya. Semangat ya Anggi ya. Pasti sembuh ya, diimani ya. Nih Bu Lili juga. Jadi itu ya Bu Mensi ya. Apa namanya tadi Bu Anggi besok dia akan ke dokter untuk bertanya jadwal untuk pengangkatan berikutnya ya. Lili juga semangat ya Bu Lili ya untuk apa persiapan apa namanya untuk Ya, operasi kanker tulang infeksi tulangnya ya. Semangat ya. ya, Pasti sembuh. ya. Gak apa-apa. Amin. Terus memandang Tuhan ya, selalu bersemangat. Ingat pikiran itu juga menentukan kesehatan ininya loh, kesembuhannya loh ya. Harus Ya, berpikir positif. Silakan Bu Mensi. Baik Ibu-Ibu, kita tutup pembacaan malam ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang selalu kami puji sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah mengajarkan kami untuk tetap takut, tunduk taat akan Engkau, sehingga kami tetap ada di dalam koridor-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa apa yang Kau izinkan dalam kehidupan kami, biarlah terus kami belajar melihat, memandang setiap contoh-contoh dari firman-Mu, kisah-kisah dari bangsa Israel Tuhan, untuk kami belajar menempatkan diri di mana kami ada Tuhan, dan kami terus membawa berkat bagi sesama kami melalui firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, bagi setiap kami, ibu-ibu yang pada malam hari ini terus berjuang untuk kami belajar tentang firman-Mu, untuk belajar mengenal Engkau lebih lagi Tuhan Yesus, karena kami percaya pertandingan kami belum selesai Bapa. Oleh karena itu tuntun sertai kami setiap waktu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga kami, keluarga kami, bahkan segala pekerjaan usaha kami Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini juga kami membawa Bu Anggi ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, di mana Bapa hamba-Mu sudah memberi kesaksian tentang kanker yang ada di payudaranya Tuhan Yesus, yang rencana Bapa untuk mengangkatnya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter yang hidup, tabib yang benar. Engkau sendiri Tuhan Yesus yang mengangkat, menghancurkan, mematahkan setiap
sakit penyakit, akar kuman penyakit di dalam tubuhnya, bahkan di payudaranya Tuhan. Kami percaya oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, Engkau akan menyembuhkannya. Dan ketika dalam operasi, rencana untuk operasi Tuhan sendiri yang akan menjamah setiap tangan-tangan para medis Tuhan. Ketika dioperasinya Tuhan boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga Ibu Anggi boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus Ibu Anggi Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan Bapa, dan Engkau, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Bu Anggi akan sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami percaya juga bahwa Engkau adalah dokter yang hidup tapi yang benar. Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau melihat setiap iman dari Bu Anggi Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan izinkan bagi Bu Anggi, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan menyelesaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga membawa Ibu terkasih Bu Lili ke dalam tangan-Mu yang saat ini berbaring dalam rumah sakit oleh karena pemulihan dan juga dalam operasi tulangnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau sungguh Allah yang sangat luar biasa. Engkau Allah yang sangat-sangat mengasihi Bu Lili Tuhan. Mari Tuhan, setiap mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, dalam peredaran darahnya, di dalam operasinya Tuhan, dalam pemulihannya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba-Mu Tuhan. Engkau senantiasa akan memberi kekuatan, pertolongan, perlindungan, bahkan Engkau sendiri menghibur Bu Lili Tuhan, menguatkannya Tuhan Yesus, sehingga hamba-Mu boleh mengalami pemulihan demi pemulihan dalam kehidupannya, dalam pemulihan operasinya Tuhan Yesus, sehingga oleh karena kasih dan pertolongan perlindungan-Mu, tangan-Mu yang berkuasa itu Tuhan, Engkau akan mencabut, mematahkan, melumpuhkan setiap sakit penyakit, karena tubuh Bu Lili adalah milik-Mu dan tubuh Bu Lili adalah bait suci-Mu Tuhan Yesus. Sakit penyakit tidak akan pernah bertahan di dalam tubuh Bu Lili Tuhan, tapi Engkau akan normalkan kembali Bapa. Engkau akan menggantikannya dengan tulang yang baru, karena kami percaya Tuhan Engkau memiliki stok di sorga. Dan kami percaya ketika Bu Lili percaya dan imani bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan dan menyembuhkannya. Dan itu terjadi. Bu Lili akan mengalami kesembuhan dan kesembuhan adalah miliknya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih hamba membawa Bu Lili dan Bu Anggi ke dalam tangan-Mu. Anak-Mu adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Mereka adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Jangan biarkan iblis menguasai kehidupan mereka dengan sakit penyakit. Tapi kami percaya iblis tidak akan bertahan lama dalam tubuh mereka, karena iblis hanya datang untuk mencuri dan membinasakan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menghampas, melepaskan, menjatuhkan, menghancurkan, mematahkan setiap sakit penyakit dalam tubuh ibu-ibu terkasih kami, sehingga ibu-ibu akan mengalami kesembuhan demi kesembuhan dan mengalami pemulihan demi pemulihan setiap hari, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Saat ini kami percaya Engkau sendiri yang akan mendatangi dan menjamah melawat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami imani dan percaya dan sepakat bahwa Bu Lili dan Bu Anggi sudah disembuhkan Tuhan. Karena setiap sakit penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, terpujilah Engkau. Amin. Amin.